Sahabat Indonesia, kita jumpa di Yadkar Channel dan akan menemani para sahabat dalam acara Dongeng Bahasa Indonesia atau cerita bersambung dalam kisah berjudul Golok 9 Raja. Naskah karya Yadkar. Dukung channel ini, subscribe, like, dan komen. Sahabat, selamat mengikuti. Setelah memperkenalkan Ki Windura dan Barjala kepada Rasima, kemudian Tuan Hansen membagikan tatapannya pada Barjala dan terakhir kepada Ki Windura, kemudian berkata, "Oke, Oek perlu panggil kamu orang berdua, Ki Windura, Barjala, dan ada sesuatu yang mengejutkan, akan tetapi cukup menggembirakan untuk kita semua. Dan sekarang kamu orang berdua dengarkan dan coba jelaskan Rasima." Rasima menatap Ki Windura kemudian berkata, Ki Windura, tadi malam saya sudah berhasil mencuri golok 9 raja. Jadi yang ada di atas meja ini adalah golok 9 raja. Senjata andalannya Wiguna. Ki Windura dan Barjala memperhatikan golok 9 raja yang ada di atas meja tamu Tuan Hansen. Kemudian menyambung pembicaraan Rasima. Ki Windura dan juga Barjala, kamu orang lihat dan perhatikan golok yang ada di atas meja. Ini golok 9 raja yang berhasil dicuri Rasima. Dan kamu orang berdua harus tahu, Rasima sengaja kita orang sesupkan ke tempat musuh, di mana itu si Wiguna bertempat tinggal. Tetapi ada yang aneh, dan Ek tidak mengerti dengan golok 9 raja ini, Ki Windura. Maksud Tuan aneh dan tidak mengerti bagaimana Tuan? Coba jelaskan Tuan. Tuan Hansen kemudian menceritakan pengalamannya ketika akan mengunus golok 9 raja akan tetapi tidak berhasil. Golok tetap ada di dalam sarungnya. Sudah beberapa kali dicoba akan tetapi tetap tidak berhasil. Jadi begitu. Yang Ek tadi alami, Ki Windura. Dan terus terang Ek menjadi penasaran. Coba kamu orang sekarang coba untuk hunus itu golok 9 raja Barjala dan gunakan kemampuan kamu orang untuk dapat menghunus itu golok. Rasima melirik kepada Barjala sambil tersenyum kemudian berkata, Saya percaya Kang Barjala bukan orang sembarangan. Masa ia tidak mampu mengunus golok 9 raja? Dengan kekuatan tenaga dalam yang dimiliki Kang Barjala, saya berkeyakinan pasti akan dapat menarik itu golok dari dalam sarungnya. Ki Windura si pencabut nyawa melirik kepada Barjala. Muridnya kemudian berujar, "Benar apa yang dikatakan Rasim. Coba sekarang tunjukkan kemampuanmu Barjala. Gunakan kekuatan tenaga dalammu sepenuhnya. Aku akan malu besar kalau hanya urusan mengunus golok saja kau tidak mampu Barjala." Barjala mengangguk dan menjawab, "Baik Ki Guru, saya akan mencobanya." Barjala kemudian mengambil golok 9 raja dari atas meja. Selanjutnya dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam yang dipusatkan pada tangan kanannya, ia mencoba menarik golok 9 raja untuk menghunusnya. Akan tetapi seperti yang dialami oleh Tuan Hansen,
Sudah beberapa kali Barjala mencoba dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam sepenuhnya. Namun golok 9 raja tidak mampu ditarik dari sarungnya. Barjala dengan napas agak tersengal-sengal melirik kepada Ki Windura sambil berkata, saya ternyata tidak mampu mengunus golok itu, Ki Guru. Padahal saya sudah gunakan kekuatan tenaga dalam sepenuhnya. Golok 9 raja benar-benar bukan golok sembarangan, Ki Guru. Oke. Sudah terbukti, Ki Windura. Kamu orang punya murid ternyata sama saja dengan ternyata tidak mampu menghunus golok 9 raja. Sekarang tinggal kamu orang yang harus mencoba itu golok. Dan sekarang waktunya Ki Windura buktikan kemampuan. Tenang Tuan. Bisa saja golok 9 raja ini memang bukan golok biasa. Artinya golok ini berisi kekuatan gaib. Jadi yang harus saya atasi terlebih dahulu adalah kekuatan gaib yang ada pada golok ini. Serahkan padaku goloknya, Barjala. Windura mengambil golok 9 raja dari tangan muridnya. Tangan kiri Ki Windura memegang golok 9 raja. Sebelum mengunus golok, Ki Windura memejamkan matanya terlebih dahulu sambil merapal mantra disertai dengan kekuatan batinnya. Nampak tangan kiri Ki Windura yang memegang golok bergetar sebentar. Kemudian Ki Windura membuka matanya yang terpejam, menatap Tuan Hansen sambil berkata, kekuatan gaib yang ada pada golok 9 raja ini sudah saya tembus dengan kekuatan batin saya, Tuan. Artinya, kekuatan batin yang ada pada golok ini sudah saya atasi. Jadi sekarang saya akan mengunus golok ini. Rasima, jangan kaget kalau sebentar lagi golok 9 raja ini akan keluar dari sarungnya. Ki Windura melirik ke arah Rasima. Ia begitu yakin akan dapat mengunus golok 9 raja. Rasima membalas tatapan Ki Windura sambil tersenyum dan berkata, Saya percaya Ki Windura memiliki kemampuan ilmu tingkat tinggi. Tentu saja saya dan Tuan Hansen akan bersenang hati kalau mana Ki Windura mampu mengeluarkan itu golok 9 raja dari sarungnya. Silakan. Diunus goloknya, Ki Windura. Oke. Kamu orang jangan terlalu banyak omong, Ki Windura. Sudah tidak sabar ingin menyaksikan kamu orang dapat menghunus itu golok 9 raja. Cepatlah kamu orang segera hunus itu golok. Tenang Tuan, saya sudah sering menghadapi keadaan yang seperti ini. Sekarang Tuan perhatikan, saya akan mengeluarkan golok ini dari dalam sarungnya. Ki Windura si pencabut nyawa sebagai jago tua atau pendekar yang berilmu tinggi, merasa yakin akan kemampuan dirinya dapat mengunus golok 9 raja yang sedang dipegangnya. Ki Windura menyalurkan tenaga dalamnya pada tangan kanannya yang dipakai untuk mengunus golok 9 raja. Tuan Hansen dan Barjala juga Rasima memperhatikan keadaan yang sedang berlangsung saat itu. Golok 9 raja yang gagangnya ditarik oleh Ki Windura ternyata bisa tertarik sedikit. Akan tetapi kemudian golok yang sudah tertarik sedikit itu masuk kembali ke dalam sarungnya. Ki Windura terkejut dan dihinggapi perasaan penasaran. Kemudian ia mengulangnya lagi untuk kedua kalinya. Golok kembali tertarik sedikit, tetapi kemudian masuk kembali ke dalam sarungnya. Ki Windura bertambah penasaran. Ia mengerahkan kekuatan tenaga dalam sepenuhnya
Keringat dingin membasahi dahi dan leher Ki Windura ketika golok 9 raja ternyata tidak dapat dikeluarkan dari sarungnya. Ki Windura si pencabut nyawa termenung sambil mengatur napasnya yang agak tersengal. Tuan Hansen menatap tajam pada Ki Windura kemudian berkata, Nah, kenapa bisa seperti ini Ki Windura? Kamu orang ternyata sama juga dengan kita orang, tidak mampu untuk menghunus golok 9 raja. Sungguh tidak mengerti kenapa bisa seperti ini Ki Windura. Ki Windura menghela napas panjang, wajahnya memendam perasaan kecewa. Saya sendiri tidak mengerti Tuan. Padahal saya tadi sudah menggunakan kekuatan gaib untuk mengatasi kekuatan yang ada pada golok 9 raja ini. Saya juga sudah kerahkan kekuatan tenaga dalam sepenuhnya. Dan tetapi hanya bisa ditarik sedikit, kemudian masuk kembali ke dalam sarung. Rasima melirik ke arah Tuan Hansen, kemudian berkata, Menurut saya, kalau keadaannya sudah seperti ini, untuk sementara waktu kita tidak usah memaksakan diri untuk dapat menghunus golok 9 raja ini, Tuan. Ada hal yang lebih penting lagi, yaitu menghancurkan kekuatan barisan Wangunjaya yang berada di kampung Wangunharjo yang dipimpin oleh Wiguna. Kemampuan Wiguna tanpa golok 9 raja tentu akan lebih mudah untuk dikalahkan. Dan saya percaya Ki Windura akan mampu untuk membinasakan Wiguna. Oke. Baik, setuju dengan kamu orang punya pemikiran Rasima. Dan sudah bisa dipastikan kalau itu si Wiguna sudah dibinasakan, kita orang akan lebih mudah untuk menghancurkan kekuatan pemberontak. Jadi buat kamu orang berdua, Ki Windura dan Barjala, lebih baik pikirkan cara untuk kasih mampus itu si Wiguna. Barjala yang saat itu lebih dulu menjawab, saya mengerti dengan apa yang Tuan maksudkan. Kalau memang yang akan menjadi sasaran utama kita adalah Wiguna, saya jadi berpikir bagaimana kalau Sriwanti, gadis yang punya hubungan dekat dengan Wiguna, kita tangkap terlebih dahulu, Tuan. Apa maksud kamu orang tangkap dulu Sriwanti, Barjala? Coba kamu orang jelaskan. Maksud saya begini, Tuan. Sriwanti kalau sudah tertangkap, maka kita akan jadikan sandera. Kemudian kita berikan ancaman pada Wiguna, kalau Sriwanti mau selamat, maka dia harus datang sendiri ke sini. Sebentar, belum mengerti dengan perkataan kamu orang Barjala. Dan itu si Wiguna untuk apa harus datang kemari? Begini Tuan, kalau Wiguna datang kemari seorang diri, sebelum guru saya Ki Windura membinasakannya, maka kita akan paksa dia untuk memberikan keterangan rahasia cara menghunus golok 9 raja. Mengapa demikian? Sebab untuk apa kita menyimpan golok 9 raja sekalipun itu golok pusaka, kalau kita tidak ada yang mampu untuk menggunakannya. Nah, setelah Wiguna memberikan keterangan tentang rahasia cara untuk menghunus golok 9 raja, baru Ki Windura membinasakan si Wiguna. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan dua keuntungan. Bukan saja dapat mempergunakan kehebatan golok 9 raja untuk menumpas setiap pemberontakan, akan tetapi Wiguna sebagai pemimpin barisan Wangunjaya hanya tinggal nama.
Bagaimana menurut pendapat Ki Guru? Barjala melirik ke Ki Windura sambil bertanya. Ki Windura langsung menjawab. Aku setuju dengan pemikiranmu itu, Barjala. Apa yang murid saya utarakan itu akan merupakan suatu keuntungan bagi pihak kita, Tuan. Ternyata otak murid saya encer juga, Tuan. Dengan kedatangan si Wiguna kemari, maka Tuan nanti akan menyaksikan ajalnya si Wiguna di halaman depan markas. Rasima menimpali perkataan Ki Windura. Saya mendukung rencana Kang Barjala dan Ki Windura, Tuan. Dengan cara menyandera Sriwanti, maka dapat dipastikan Wiguna akan nekat untuk datang seorang diri membebaskan Sriwanti. Yang jelas dengan adanya Sriwanti dalam cengkraman kita, itu akan menjadi kekuatan kita dan di lain pihak akan menjadi kelemahannya Wiguna. Oke, kamu orang bertiga ternyata memang kompak, Dan kalau memang begitu, akan dukung apa yang sudah kamu orang bertiga katakan. Dan lalu siapa yang akan bertindak untuk menculik itu Sriwanti? Dan tentu saja tindakan yang dilakukan harus penuh perhitungan. Jangan sampai ada orang yang melihatnya. Dan coba menurut Ki Windura, siapa yang akan menculik itu Sriwanti? Coba, bagaimana menurut Ki Windura siapa yang akan menculik Sriwanti? Ya tidak usah mencari orang lain, Tuan. Murid saya Barjala tentu akan sanggup, akan mampu untuk menculik Sriwanti dengan cara menotok melumpuhkannya. Maka Sriwanti akan bisa dibawa secepatnya kemari. Sekarang tinggal Rasima harus jelaskan kebiasaan sehari-hari Sriwanti apa saja yang dia lakukan. Oke, sekarang coba kamu orang kasih tahu Rasima kapan waktu yang tepat bagi Barjala untuk melakukan tindakan. Saat yang tepat ketika Sriwanti mencuci pakaian di sungai, Tuan. Ketika saya masih di sana, setiap hari mencuci pakaian bersama-sama ke sungai. Setelah saya tidak di sana lagi, maka seperti biasa Sriwanti akan pergi seorang diri ke sungai, Tuan. Oh, bagus. Itu kesempatan yang baik buat kamu orang untuk melakukan tindakan dan menculik Sriwanti. Ingat kamu orang jangan sampai gagal Barjala. Ketika Sriwanti sudah menjadi sandera kita, maka kita orang sudah menang satu langkah. Dan langkah selanjutnya, kemenangan akan berpihak kepada kita. Bukan begitu, Ki Windura? Ya betul, betul Tuan. Yang jelas setelah kita dapat mempergunakan golok 9 raja, maka pemberontak lainnya akan lebih mudah untuk kita habisi, Tuan. Jadi Tuan, jangan meragukan kesetiaan saya dalam membantu kepada pihak company. Oh, Dangde, terima kasih. Dan kamu orang katakan akan pegang Ki Windura. Dan kalau semua rencana kita orang berhasil, akan angkat kamu orang menjadi orang kepercayaan. Dan tangan kanan Pahriban mengerti Ki Windura?
Saya mengerti, Tuan. Percayalah, semua yang sudah saya katakan tidak akan lama lagi akan menjadi kenyataan. Pemimpin pemberontak seperti Swiguna tidak akan lama lagi hanya tinggal nama. Sehebat apapun ilmu silatnya, saya akan mampu untuk mengunggulinya, Tuan. Sebab baik usia maupun pengalaman dan ilmu silat yang dimilikinya, saya jelas berada di atas si Wiguna. Mereka berempat kemudian menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan rencananya, menculik Sriwanti untuk dijadikan sandera. Sementara itu di rumah Kirandu, nampak Wiguna dan Kirandu, kemudian Ibu Rohmah dan Sriwanti, juga Taufik saat itu tengah berbincang. Mereka berkesimpulan dengan menghilangnya Rasimah dan raibnya Golok 9 Raja. Maka sudah dapat dipastikan bahwa Golok 9 Raja telah dicuri oleh Rasimah. Dan saat itu Wiguna yang sedang melanjutkan pembicaraan. Saya benar-benar kecewa dan tidak menyangka Rasimah ternyata sudah berkhianat kepada kita. Dengan adanya peristiwa ini, maka saya menjadi sadar dan mengerti bahwa Rasimah memang sengaja disusupkan oleh pihak company. Seperti yang pernah dikatakan Kang Taufik dan Kang Hakim, kita memang harus hati-hati. Dan ternyata sekarang menjadi kenyataan. Rasimah berhasil mencuri Golok 9 Raja. Ibu Rohmah menatap Wiguna sambil berkata, harus diakui kita semua memang tertipu oleh Rasimah. Andai saja yang dicurinya itu barang biasa, tentu saja kita tidak usah risaukan Nak Wigun. Tapi yang dicuri adalah golok pusaka kepunyaan Nak Wigun. Lalu tindakan apa yang akan Nak Wigun lakukan? Kirandu ikut menyambung pembicaraan Ibu Rohmah istrinya. Kita memang harus mengambil sikap dan melakukan tindakan, Nak Wigun. Yang Paman khawatirkan adalah kalau Golok 9 Raja kemudian disalahgunakan untuk melakukan tindakan kejahatan oleh orang-orang yang berpihak kepada company. Apakah tidak lebih baik kalau kita melakukan penyerangan ke markas company? Saya pikir kita jangan dulu langsung melakukan tindakan seperti itu, Paman. Kita harus pastikan dulu, apakah benar Rasimah yang disusupkan oleh company dan sekarang ada di markas company. Untuk itu perlu diselidiki terlebih dahulu, Paman. Ujar Wiguna memberikan pandangannya. Taufik kemudian ikut menyambung pembicaraan Wiguna. Yang dikatakan oleh Dik Wigun betul juga, Paman. Saya setuju dengan pandangannya. Kalaupun ternyata memang benar Rasimah ada di pihaknya company, maka kita juga harus berhitung yang matang. Sebelum melakukan penyerangan, kita harus pastikan dahulu kekuatan musuh yang berada di markas. Apakah akan mampu kita mengalahkan mereka? Ibu pikir apa yang Nak Wigun dan Taufik katakan ada benarnya. Kita jangan gegabah melakukan tindakan. Sebaiknya diselidiki dulu secara pasti tentang keberadaan Rasimah sekarang. Coba, bagaimana menurut pendapat Wanti? Ibu Rohmah melirik kepada Sriwanti. Kemudian Sriwanti menjawab, seperti yang Mas Wigun dan Mas Taufik juga Ibu katakan, Wanti juga punya pemikiran yang sama. Kita harus berhati-hati dan penuh dengan perhitungan sebelum melakukan tindakan. Yang jelas, Wanti benar-benar kecewa dan tidak menyangka Rasimah akan melakukan tindakan seperti itu. Kirandu menyapukan pandangannya pada semua yang hadir. Kemudian berkata sambil menghela napas panjang. Memang benar. Kita jangan gegabah melakukan tindakan.
Tapi kita juga harus secepatnya segera bisa menyelidiki dan memastikan tentang keberadaan Rasima. Sebab bagaimanapun juga Golok 9 Raja merupakan golok pusaka. Ketika golok itu berada di tangan musuh, ini jangan-jangan nanti disalahgunakan. Malah bukan tidak mungkin akan dipergunakan oleh orang kepercayaan Tuan Hansen yang berada di markas company. Jadi itulah kekhawatiran Paman Nawiguna. Jangan khawatir dengan masalah itu, Paman. Bagi orang lain, belum tentu dapat mempergunakan golok 9 Raja. Sebab hanya saya sendiri yang dapat menghunusnya. Dan caranya termasuk rahasia. Hanya saya yang tahu, Paman. Ujar Wiguna memberikan penjelasan tentang golok 9 Raja yang tidak sembarangan orang dapat menghunusnya. Sriwanti menatap Wiguna sembari tersenyum kemudian berkata, Sekalipun demikian, golok 9 Raja tetap harus diambil agar kembali kepada pemiliknya, Mas Wigun. Jadi Mas Wigun sendiri sudah membuktikan bagaimana kekuatan dan keampuhan golok 9 Raja ketika Mas Wigun mempergunakannya. Jadi Mas Wigun harus berupaya untuk mengambil kembali golok 9 Raja. Ibu Rohma ikut menyambung pembicaraan sambil memandang Wiguna. Apa yang Wanti katakan memang benar, Nak Wigun. Harus diupayakan dengan cara apapun agar golok 9 Raja kembali kepada Nak Wigun sebagai pemiliknya. Semoga dengan perkenan yang Maha Kuasa, Nak Wigun dapat mengambil kembali golok tersebut. Wiguna mengangguk sambil berkata, saya tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kembali golok 9 Raja. Harapan saya sama dengan Ibu juga Wanti. Bagaimanapun juga perjuangan ini masih panjang, Bu. Saya membutuhkan golok 9 Raja untuk terus berjuang melawan kekuatan penjajah yang terus berupaya untuk menumpas pemberontakan kaum pribumi. Masih banyak perbincangan lainnya. Kirandu kemudian menyuruh salah seorang warga penduduk dusun yang sudah teruji kesetiaannya untuk menyelidiki tentang keberadaan Rasima di markas company. Seperti biasanya, Wiguna kembali melakukan kegiatannya melatih barisan Bangunjaya. Pada keesokan harinya Sriwanti, ketika masih ada Rasima, pagi-pagi bersama-sama pergi ke sungai untuk mencuci pakaian dan mandi. Pagi hari itu Sriwanti pergi seorang diri ke sungai. Sementara itu Barjala sudah cukup banyak mendapat gambaran tentang kebiasaan Sriwanti di pagi hari. Baik waktu maupun tempat yang didatangi Sriwanti kala mana akan mencuci pakaian di sungai. Ketika Sriwanti datang ke tempat yang setiap pagi dikunjungi, Barjala saat itu sudah berada di antara balik pepohonan, sedang memusatkan perhatiannya. Selain Sriwanti, ada juga 4 orang gadis sebaya Sriwanti yang setiap hari mencuci pakaian di tempat itu. Seperti biasanya, Sriwanti saat pulang selalu yang terakhir, karena jumlah pakaian yang dicucinya lebih banyak. Sekalipun Barjala belum pernah bertemu dengan Sriwanti, tapi sudah diberitahu oleh Rasima tentang ciri-ciri Sriwanti. Dan di saat pulang dari sungai, selalu yang paling terakhir. Ketika Sriwanti telah selesai mencuci pakaian, seperti biasanya kemudian terus mandi. Tapi sebelum Sriwanti menceburkan diri ke sungai untuk mandi, ia menjadi terkejut ketika ada sesosok bayangan yang berkelebat, kemudian berdiri di hadapannya. Barjala menatap tajam pada Sriwanti sambil berkata disertai tertawa. Jangan takut dan terkejut, Sriwanti. Namaku Barjala, seorang pendekar yang sudah ternama di dunia persilatan. Sekarang datang mengampir ke sini, saatnya sudah tiba
Dan Sriwanti, sekarang saatnya dan waktunya untuk ikut bersamaku ke suatu tempat yang akan membuatmu tidak akan capek seperti sekarang ini. Sriwanti yang baru kali pertamanya bertemu dengan Barjala bergeludainya. Orang asing baru pertama kali bertemu tapi sudah tahu namanya. Sambil melangkah mundur perlahan, Sriwanti kemudian berkata, "Aku tidak mengenalmu di sana. Kemudian sekarang mengajak untuk pergi. Aneh. Mungkin di sana salah orang." Jangan sebut di sana. Namaku Barjala. Tak perlu merasa aneh, Sriwanti. Yang jelas sekarang juga aku harus ikut bersamaku menuju ke suatu tempat yang akan membuatmu tenang dan nyaman. Melihat sikap dan mendengar perkataan Barjala seperti itu, Sriwanti berdebar-debar. Orang ini jelas bukan orang baik-baik, pikirnya. Lebih baik kamu segera pergi, tinggalkan tempat ini, Barjala, sebelum aku berteriak memanggil orang untuk menangkapmu. Aku takkan pergi bersamamu. Sriwanti, jangan bersikeras untuk menolak. Aku takkan mungkin pergi meninggalkan tempat ini kalau tidak bersama denganmu. Ayolah, ikut denganku, Sriwanti. Tak perlu menolak, apalagi berontak, gadis cantik. Sriwanti kembali melangkah mundur perlahan. Hatinya semakin berdebar. Jangan coba paksa aku dan melakukan tindakan kurang ajar, Barjala. Dengan sekali berteriak, orang-orang akan datang ke sini dan menangkapmu. Tak perlu mengancam seperti itu, Sriwanti. Berteriaklah sekerasnya. Suaramu tak akan terdengar oleh siapapun. Sayang sekali sahabat Baku Jualan yang memisahkan. Kita jelang dan jumpa kembali pada episode berikutnya. Wassalam.